Kita mulai ya kuliah hari ini, saudara. Bisa mendengar suara saya? Oke, selamat pagi saudara. Untuk pembahasan kali ini saya bahas bagaimana apa yang saya tampilkan di layar ini. Saudara bisa melihat apa yang saya tampilkan di layar? Baik ya. Ya, saya lanjutkan ya. Nanti yang perlu diingat, yang pertama ini mengenai apa homomorfisme grup. Jadi saya masih nanti membahas masalah homomorfisme grup di sini ini. Ada pengertian kernel. Masih ingat ini kernel itu apa yang ada di G dipetakan ke G absen menjadi elemen netral ini ya. Masih ingat ya itu. Lalu nanti yang kedua itu adalah yang biru ini. Ini biru yang apa di G absen itu namanya emit. Ini rumah saya lagi ramai, maaf ya. Ini terdengar juga ya suara ramai ya. Ini ada apa sebelah ada orang apa memperbaiki rumah itu. Saya lanjutkan ya. Yang biru ini emit, apa yang ada seluruh karena fungsi itu harus habis, maka apa yang berada di domain G itu dipetakan menjadi apa yang ada di domain G absen yang kita namakan emit, yang kita namakan kita warnai biru itu. Dan emit merupakan, kita tahu dia merupakan ini himpunan bagian daripada G absen. Sedangkan yang kernel yang merah ini merupakan himpunan bagian di dalam G. Kita konsentrasi kita yang pertama ini kita bahas mengenai dua pengertian emit dan kernel ya. Yang pertama kita ingat pada pembahasan yang lalu kalau ada H itu adalah subgrup daripada G. Maka ada sifat V daripada H ini adalah juga subgrup daripada G absen. Masih ingat ya itu? Halo, masih ingat saudara? Ini? Ya, masih ingat ya? Oke. Nah, ini akan kita gunakan di sini. H itu bisa H itu sama dengan G sendiri. Jadi H itu bisa kita ambil merupakan G sendiri. Jadi subgrup yang jelas itu adalah elemen netral. Ini juga subgrup daripada G ini. Lalu G sendiri juga subgrup ya. Dengan begitu kalau kita ambil H itu sama dengan G. Ini kalau ini sama dengan G. Ini berarti himpunan VH ini itu sama dengan emit. Jadi ini berarti sama dengan emit. Jadi ini, di sini itu adalah H sama dengan G. Ya sama dengan emit. Dengan begitu emit merupakan kita sudah buktikan emit merupakan subgrup daripada G absen. Oke. Lalu yang berikutnya bagaimana kernel? Kernel itu ini himpunan ini yang berada di G, himpunan bagian daripada G. Saudara ingat kalau kita mempunyai K di sini, K himpunan bagian daripada himpunan bagian daripada G absen, dan dia merupakan K ini merupakan subgrup daripada G absen. Maka yang kita dapatkan itu adalah kita tulis di sini ya. Yaitu kita balik ke F inverse K. Ini tentunya himpunan bagian di G ya. Jadi ada K di sini. Jadi K
berarti K itu merupakan subgrup ya, tentunya memuat apa. Nah, ini merupakan prapetanya itu di sini. Nah, prapetanya. Nah, ini yang apa? Prapeta ini yang kita namakan apa? V inverse K. Kita sudah buktikan himpunan ini merupakan subgrup daripada G. Masih ingat ya? Jadi ini merupakan apa? Himpunan bagian daripada G dan dia merupakan subgrup daripada G. Kita sudah buktikan itu. Nah, dengan begitu kernel juga merupakan himpunan bagian daripada apa? G, yang mana K-nya sama dengan E absen. E absen ini. Kan ini. Saudara ingat kernel itu apa? Apa yang ada di G dipetakan menjadi netral di G absen. Kita himpun. Nah, saudara tahu juga apa? Himpunan K yang isinya hanya elemen netral di G absen itu merupakan subgrup daripada G absen. Dengan begitu, dengan menggunakan apa pengertian yang telah kita dapatkan ini pada teorema yang lalu ya ini, itu adalah apa? F inverse K itu merupakan subgrup. Di dalam hal ini khusus kita ambil K-nya elemen daripada apa? E absen. Oke. Ada pertanyaan dulu, saudara? Halo? Oke, saya lanjutkan ya. Dua pengetahuan ini kita gunakan nanti, terutama untuk kernel. Ya. Ini saudara bisa melihat di layar sekarang proposisi 331 itu ya. Nah, ternyata kernel ini tidak hanya merupakan subgrup, tetapi dia merupakan apa? Kalau saudara lihat di sini apa? Koset apa? Koset kiri G kali K, K kali G itu sama. Itu menandakan apa nanti? Kernel itu merupakan subgrup normal ya. Ini kita nulisnya. Subgrup normal itu adalah daripada apa? G. Ini jelek ya. Kita coba apa? Terus itu merupakan apa? Subgrup normal. Ini kita nulisnya. Oke. Ini akan kita buktikan. Dan saudara ingat apa yang dimaksud kernel GK ini? Jadi kalau kita lihat di sini, ini kernel ini GK ini, itu berarti apa? K itu dikalikan dari kiri ya, oleh G ya, G-nya di kiri. Nih, K-nya yang bergerak ya. Sedangkan kalau apa KG itu berarti apa? K-nya di sebelah kiri, G-nya di sebelah kanan. Jadi ini kita namakan, biasanya kita menyebut apa? Koset kiri yang GK ini, yang KG itu adalah apa? Koset kanan. Koset kiri dan koset kanan itu sama, itu menyatakan nanti grupnya itu subgrup apa? Subgrup normal. Nah, untuk membuktikan dua himpunan sama ini, kita buktikan yang pertama nanti G, K itu merupakan himpunan bagian daripada apa? KG, lalu apa? Yang berikutnya GK ini merupakan himpunan bagian daripada KG. Oke, kita ambil sembarang di sini elemen di GK. Itu artinya apa? X itu sama dengan apa? G kali sesuatu K ini. Ini saudara lihat definisi daripada GK ini. Kalau merupakan G kali K. Ini G kali K. K-nya K1. Oke, sehingga apa? Kita kenakan homomorfisme Fx. Ini kita ganti. Lalu homomorfisme itu ini dikalikan, ini dipetakan. Saudara tahu K1 anggota K besar. K besarnya itu adalah kernel. Ini berarti elemen netral. Dijadikan E. Absen ya. Dan ingat, E absen dan suatu elemen itu perkaliannya adalah apa? Komutatif. Ini kita bisa tulis sebagai apa? E absen kali
VG. Oke, dari sini kita dapatkan apa? Kedua ruas ini kalikan dengan ini dikalikan apa? Vx inverse. Ya, ini. Yang ini juga kalikan dengan apa? VA inverse ini. Ini dengan ini menjadi apa? Menjadi elemen netral. Dan kita tahu ada sifat V A inverse. Kalau V itu homomorfisme, itu adalah apa? VA tapi apa? Di inverse. Kita gunakan sifat ini. Ini di inverse dulu dipetakan, ini tidak dipetakan di inverse. Ini. Jadi ini di inverse. Yang ini apa? Dipetakan di inverse itu sama. Lalu karena ini homomorfisme, kalikan X dan G inverse. Oke, dengan begitu di sini apa? Kita lihat V daripada X G inverse itu dipetakan menjadi netral. Itu artinya apa? Artinya X G inverse itu anggota K. Karena dipetakan menjadi elemen netral. Nah, kalau elemen K, ini artinya apa? Ini pasti katakanlah sama dengan K2 X G inverse dengan K2 ini anggota K. Ini. Ya, di sini. Lalu kalikan ini dengan G, berarti elemen netral nanti. X kali G inverse elemen netral, X hasilnya ini, kita dapatkan ini. Yang di sini juga kalikan elemen netral dari, tentunya dari kanan ya, karena kita kalikan dari kanan di sini. Sehingga kita dapatkan ini. Nah, kita dapat apa? X itu sama dengan apa? K2G. K2G ini. Apa artinya ini? Ini artinya kalau saudara lihat keanggotaan di sini. Nah, keanggotaan KG itu bentuknya K kali G. Nah, di sini X itu K, ini K2 kali G. Berarti ini merupakan anggota daripada apa? KG. Ya. Halo? Ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Oke. Saya lanjutkan ya. Berarti di sini tadi kita ambil di sini tadi apa? X anggota apa? GK. Ternyata sekarang X anggota apa? KG. Itu menunjukkan artinya apa? GK itu himpunan bagian daripada apa? KG. Ini. Dengan cara yang sama nanti saudara ambil elemen apa? KG ini, yaitu Y. Nanti saudara bisa ikuti apa yang kita dapatkan ini. Dan cara sama yang seperti yang terdahulu ya, di atasnya kita dapatkan ternyata nanti apa? Itu adalah apa? KG menjadi himpunan GK. Jadi dari dua kenyataan apa? GK himpunan bagian daripada apa? KG dan apa? Tadi KG itu himpunan daripada apa? GK. Ini kita dapatkan berarti apa? Dua himpunan ini adalah sama. Oke, itu merupakan menunjukkan apa? Kernel daripada apa? Kernel ini daripada apa? V itu merupakan satu subgrup normal. Ada pertanyaan, saudara? Silakan saudara tanyakan. Oke, kita lanjutkan ya.
Halo? Oke, saya lanjutkan ya. Mudah-mudahan saudara apa? Karena apa? Sifat-sifat yang kita bahas ini nanti sangat penting ya. Saudara bisa langsung apa? Bertanya ya untuk apa? Untuk sesuatu yang tidak saudara pahami. Nah, sifat yang berikutnya ini juga suatu hal yang penting. Kalau V itu dari G ke G absen itu homomorfisme, dan kernelnya ini masih menyangkut kernelnya. Isinya hanya satu elemen, yaitu elemen netral. Maka apa? V-nya itu dipastikan apa? Fungsi satu satu. Nah, saudara ingat untuk membuktikan apa fungsi itu satu-satu, kalau ada saudara mempunyai apa? A di sini B, ini dipetakan gini. Ini VA apa? Itu sama dengan VB. Maka kalau V11 itu berakibat apa? A itu sama dengan B. Kalau begini, kalau A tidak sama dengan B, A tidak sama dengan B berarti apa? V itu bukan apa? Bukan fungsi satu. Oke. Oleh karena itu kalau dia fungsi satu, mau tidak mau A dan B harus sama. Sekarang akan kita buktikan dalam hal ini. Ini tadi kita ambil apa? Ini A ya. Tadi ini B kan gitu. Apakah nanti dia merupakan fungsi satu-satu? Oke, kita lihat di sini. Karena Vx dan Va itu sama. Dan kita kalikan Vx inverse itu karena V-nya homomorfisme, berarti ini dikalikan dulu, ini dipetakan ya. Dan kita tahu Y inverse itu adalah apa? Merupakan dipetakan itu sama saja dengan apa? VY diinverskan. Dan hasilnya kalau berada di apa? Di absen itu menunjukkan ini merupakan apa? Ini menunjukkan apa? X, Y inverse itu anggota kernel. Kernel daripada apa? Kernel daripada V. Oke. Padahal kernelnya, kita tahu kernelnya itu adalah apa? Isinya hanya apa? E. Jadi kita dapatkan ini X, Y inverse E, atau kita dapatkan X dan Y itu sama. Ini menunjukkan apa? V itu adalah apa? Satu. Jadi benar kalau Vx dan Vy itu sama, berakibat apa? Berakibat X dan Y ini sama, maka apa? V-nya itu satu. Ini sifat penting saudara. Ini selalu nanti kita gunakan. Ada pertanyaan ini? Saya lanjutkan ya. Oke. Isomorfisme ya. Nah, sekarang isomorfisme itu apa? Isomorfisme itu homomorfisme yang merupakan apa? Satu-satu pada. Atau dengan kata lain bijektif ya. Jadi homomorfisme yang merupakan bijektif ya, satu-satu pada, maka itu dikatakan isomorfisme V-nya. Grupnya dinamakan isomorfik. Jadi ini dibaca apa? G itu isomorfik dengan apa? Dengan G absen. Ini nanti sangat penting ya. Saudara ingat mengenai permutasi. Permutasi itu kan himpunan semua apa? Fungsi bijektif. Tapi dari domain dan kodomain yang sama. Sangat penting itu. Karena nanti bisa dibuktikan semua grup itu isomorfik dengan apa? Dengan suatu bentuk
permutasi grup. Kita bahas contoh-contohnya ini ya. Kita bahas yang berikut. Oke. Ini contoh-contohnya ya. Oke, contoh satu ini penting ya. Jadi ini menunjukkan apa? Himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu isomorfik dengan apa? Kelipatan 3. Padahal saudara tahu, himpunan bilangan bulat kelipatan 3 itu merupakan himpunan bagian daripada apa? Bilangan bulat. Nah, di sini matematik itu agak kelihatannya apa? Secara diagram ini saudara bisa mengatakan kalau kita menyatakan berapa banyaknya elemen 3 set. Ini. Berapa banyaknya elemen set? Sama-sama tak hingganya ini banyaknya. Jadi ini bukan ya, ini maksudnya himpunan ini kardinalitas ya. Ini plus tak hingga. Ini juga banyaknya plus tak hingga. Tapi dengan menyatakan pernyataan ini Z isomorf dengan 3 set, itu berarti ada korespondensi dari apa? Bilangan bulat ini ke bilangan bulat kelipatan 3. Dengan begitu berarti apa? Bilangan bulat dengan bilangan bulat kelipatan 3 itu banyaknya sama. Mengapa? Karena apa? Ada fungsi bijektif dari Z ke 3 Z. Mengapa bijektif? Karena apa? V-nya itu merupakan isomorfisme. Ini buktinya ya. Kita bisa buktikan apakah dia homomorfisme. Ini bilangan bulat ditambah dulu. Menurut pemetaan yang di sini dijadikan kelipatannya. Jadi kelipatan 3. Kita tahu ini kita gunakan sifat distributif. Hasilnya ini. Dan ini merupakan definisi daripada V. Yang ini juga. Dengan begitu apa? Ini menunjukkan dia homomorfisme. Mengapa? Ini ditambah dulu, baru dipetakan. Yang ini enggak dipetakan, ini dipetakan. Itu homomorfisme ya. Lalu apakah dia satu-satu? Satu-satu cukup ditunjukkan tadi sifat yang baru kita bahas tadi. Kalau kernel V itu isinya hanya satu elemen netral, ini bila dan hanya bila apa? Masih ingat? Apa V-nya apa? Satu sah? Ya, satu-satu, betul. Ya, satu-satu. Makanya sifat-sifat yang kita bahas sebelumnya itu sangat penting, saudara ya. Pahamin dan tanyakan kalau ada beberapa hal yang masih kurang paham. Nanti ini mudah-mudahan saya bisa buat PDF-nya, saya masukkan ke dalam grup WA ya. Mungkin teman-temannya yang belum bisa hadir bisa menikmati hal ini. Oke, kita lihat di sini. Misalkan ingat di sini di set itu elemen netralnya E-nya itu adalah 0 ya. Karena bilangan bulat terhadap terhadap operasi tambah. Jadi di sini kalau ada X dipetakan menjadi 0 di sini 0 di 3 Z ya. X-nya itu bilangan bulat tetapi dipetakan menjadi kelipatan 3. Oke. Nah, kita tahu ini kelipatan 3. Vx menurut definisinya didefinisikan sebagai kelipatan 3. Dan hasilnya 0. 0-nya itu 0 di kelipatan 3 ya. 0 di bilangan bulat dan 0 di di bilangan bulat ini, dan di sini itu 0-nya sama. Karena 3 set itu merupakan subgrup daripada set. Jadi elemen netralnya sama. Dan 3 kali X sama dengan 0. Karena 3 itu enggak 0 ya. Dan X bilangan bulat. Berarti yang 0 harus X. Nah, dari sini kita dapatkan X-nya harus 0.
Nah, kalau X-nya 0, dengan begitu apa? Kita ambil sembarang X tadi, diambil sembarang X anggota Z, dan dipetakan dia apa? Vx itu sama dengan 0, ini artinya X itu anggota kernel, X anggota kernel apa? Dan ternyata apa? Menghasilkan, ini menghasilkan pemetaan ini hasilnya 3X sama dengan 0, saya tulis lagi. Dan berakibat apa? X-nya sama dengan 0. Berarti ternyata kalau diambil sembarang X itu anggota kernel ini, dan kernelnya sama dengan 0, itu menunjukkan apa? Kernel apa? Daripada V ini isinya hanya 0. Karena isinya hanya 0, 0 itu merupakan elemen netral, ini berakibat apa? V itu apa? Satu. Ada yang ditanyakan? Halo, saudara? Saya lanjutkan ya. Kita dapatkan itu satu-satu. Lalu apakah pada fungsi itu? Ya, pada itu saudara ambil sembarang fungsi di sini V ya. Kita ambil tadi V, ini apa? Ini Z-nya. Ini adalah apa? 3Z. Ambil sembarang di sini. Apakah dia punya kawan di sini? Apakah ini ada? Kalau kita ambil di sini, ini bentuknya pasti apa? U merupakan apa? Lipatan 3. Karena di sini merupakan bilangan kelipatan 3. Tentunya ini merupakan apa? X-nya merupakan X itu merupakan bilangan bulat. Dengan begitu ada X ya, bilangan bulat yang nanti kalau dipetakan ini bilangan bulat, yang mana kalau dipetakan hasilnya U. Dan ini menyatakan himpunan ini apa bilangan ini kelipatan 3 ini kita bisa tulis sebagai apa? Vx. Jadi benar kalau diambil sembarang U di kelipatan 3 bentuknya 3 kali X ini. Saudara bisa dapatkan bilangan bulat X di sini. Yang mana ini kalau dipetakan menjadi apa? 3X yang sama dengan U. Dengan begitu apa? Diambil sembarang kelipatan 3 di kodomen ini. Ternyata sudah bisa temukan X. Kalau dipetakan hasilnya sama. Itu menunjukkan pemetaan itu pada. Dengan begitu apa? Ada korespondensi apa? Satu-satu dari apa? Ya betul. Satu-satu dan pada. Dari apa? Dari Z ke ketiga Z. Dengan begitu apa? Karena tadi sudah kita tunjukkan homomorfisme ini. Ya kita tunjukkan satu-satu. Apa? Ini homomorfisme ya yang ini. Ini homomorfisme, ini satu-satu, yang ini pada. Homomorfisme satu-satu pada berarti apa? Isomorfisme. Dengan begitu apa? Kita nulisnya Z isomorfik dengan 3Z. Ini diagramnya saudara bisa lihat. Kalau kita melihat diagram kelihatannya nggak mungkin ya. 3Z itu kan apa? Kelipatan 3 dengan Z itu kan secara diagram kita lihat banyak Z-nya ya, banyak bilangan bulat ya. Karena 3Z itu himpunan bagian. Tapi saudara ingat banyaknya itu sama-sama tak hingga. Ini. Dan kita sudah buktikan ada korespondensi satu-satu dari Z ke 3Z. Nah, dengan begitu dia merupakan apa? Sama banyaknya ya. Walaupun sama dalam makna korespondensi satu-satu. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh-contoh yang lain saudara bisa juga kerjakan apa lihatlah ya nanti saudara bahas pelajari ya. Ini bilangan bulat apa? Bilangan real positif ya. Ternyata bilangan real positif itu juga apa? Dengan bilangan real itu juga merupakan apa? Merupakan isomorfik. Jadi apa? Bilangan real di sini dan bilangan real positif itu sama banyaknya. Karena ada korespondensi satu-satu dengan mendefinisikan fungsinya ini.
dan X dijadikan E pangkat X. E pangkat X itu bilangan yang selalu apa? Bilangan real yang selalu positif. Untuk setiap X bilangan real. Oke, saudara bisa pelajari ini ya. Saya lanjutkan ke apa? Ke yang berikutnya ya. Ini juga menjelaskan balikan contoh yang tadi ya. Saudara ingat tadi kalau contoh yang pertama tadi Z ketiga Z itu isomorfik. Ingat isomorfik itu V-nya apa? Bijektif. Nah, fungsi bijektif itu punya inverse. Ya, inverse-nya tentunya kalau tadi kelipatan 3 sekarang berarti apa? Kelipatan 3 dibagi 3. Saya kira ini mudah saudara pahami. Ini juga bisa saudara tunjukkan ini merupakan apa? Suatu apa? Isomorfisme juga. Yaitu isomorfisme dari 3Z ke apa? Z. Ini beberapa hal ini juga saudara bisa pahami nanti ya. Kalau V itu homomorfisme, C itu homomorfisme, komposisinya itu juga homomorfisme ya. Dan kalau dia apa? Homomorfismenya itu isomorfik, ya, isomorfik itu satu-satu pada, ya, maaf ya. Maka ini juga merupakan isomorfisme. Ya. Yang ini pemetaan identitas. Ya. Jadi pemetaan identitas itu maksudnya apa di sini? X itu sama dengan X ya, tetap ya. Untuk setiap X anggota apa? G. Jadi fungsi identitas ya. Ini juga merupakan isomorfisme. Begitu juga kalau dia apa? Homomorfisme ini isomorfisme, maka apa? Kebalikannya itu juga isomorfisme. Kalau sifat satu ini sudah dibuktikan nggak? Halo? Saudara? Masih dengar ya? Ini sudah dibuktikan ya? Gimana? Iya, juga saudara kerjakan di mana? Ada nggak soal ini? Iya, ya. Jadi betul saudara ya. Lalu ini ternyata apa? Kalau dia apa? Isomorfik, maka apa? Banyaknya elemen di sini G dan apa? G absen itu sama. Mengapa? Karena tadi kita tunjukkan isomorfik itu berarti apa? Pemetaannya satu-satu pada ada korespondensi satu-satu antara G dan G absen. Dengan begitu banyaknya elemen G dan G absen sama. Yang ini saudara perhatikan, ini juga saudara buktikan bisa nanti. Kalau G-nya komutatif, maka G absen itu juga komutatif. Jadi saudara bisa perhatikan di sini suatu isomorfisme itu mempunyai sifat yang sama ya. Apa yang ada di G yaitu A, ini ordernya N, ini kalau dipetakan itu juga apa? Nah, ini A ini juga ordernya juga N. Jadi seolah-olah sama. Apa yang ada di G dan di G absen itu sama. Apa? Ordernya elemen. Kalau dipetakan itu juga sama. Banyaknya elemen di G dan G absen sama. Lalu kalau G-nya komutatif, G absennya juga komutatif. Kalau G-nya siklik, G absen juga siklik. Lalu kalau G itu apa? Mempunyai K elemen yang ordernya sebanyak N, itu juga di G absen juga apa? Mempunyai K elemen yang berorder N. Jadi ini makna daripada apa? Isomorfisme ya. Jadi saya ulangi, isomorfisme itu apa? Seolah-olah benda di G dan apa? Dan di G absen ini apa? Sama. Sama dalam makna apa? Dalam makna isomorfisme.
isomorfik. Apa? Sifat-sifat yang ada di G itu sama dengan di G absen. Tadi apa sifat yang pertama? Kalau G itu komutatif, ini juga pasti komutatif. Kalau di sini elemen sesuatu elemen punya katakan apa berorder 3, setelah dipetakan di G absen juga berorder 3. Jadi persis sama semua sifat di G dan G absen, termasuk kalau dibalik G absen dan G. Karena tadi inverse-nya juga apa? Isomorfik. Oke, berarti ini penting ya saudara camkan bahwasanya isomorfik itu suatu hal yang sangat penting ini. Karena nanti bisa ditunjukkan semua grup apa saja itu isomorfik dengan grup permutasi. Nah, ini bahasan kita yang terakhir ya, yang baru saya katakan. Jadi apa? Semua grup apa saja yang katakanlah banyaknya berhingga ya, G katakanlah ya, G-nya itu banyaknya elemennya katakanlah N gitu. Maka dia apa? G itu isomorfik, bendanya sama dengan suatu bentuk grup apa? Permutasi. Sama dalam makna apa? Isomorfik. Oke. Ini bukti saudara bisa konstruksi berarti apa? Nanti tunjukkan apa? Dari G ke grup permutasi ini ada suatu homomorfisme. Homomorfismenya apa? Homomorfismenya merupakan apa? Fungsi satu-satu pada. Jadi ini cara mengkonstruksinya ini. Untuk di G ordernya berhingga katakanlah ya. Ambil sembarang, saudara ambil satu fungsi. Jadi G anggota G ambil satu fungsi Fg. Ingat, ini tentunya anggota apa? Kita mau tunjukkan anggota apa? Grup permutasi. Jadi ingat grup permutasi itu apa? Grup permutasi itu adalah fungsi satu-satu pada dari apa? Dari domain dan kodomain yang sama. Jadi nanti kita tunjukkan Fg itu fungsi yang satu-satu pada ya, dari domain dan kodomain yang sama. Dengan begitu dia merupakan suatu apa? Suatu permutasi. Oke. Ini. Jadi domainnya ini ya saudara. Domainnya G, kodomainnya juga apa? G. Kita definisikan apa? Kita ambil sembarang A di domain, dipetakan oleh Fg menjadi apa? Perkalian G dengan A. Karena tadi G-nya kita ambil di G besar. Dan ini juga saudara bisa ikuti, ternyata Fg-nya itu merupakan apa? Fungsi satu-satu. Ya. Ini sama seperti tadi, kalau ada apa? Fg ini memetakan B dan Fg memetakan C sama. Kalau satu-satu itu nanti berakibat apa? B dan C sama. Ini bisa saudara lihat di sini. Yang ini dasarnya apa? Ini ke sini itu definisi pemetaan G kali B. Yang ini G kali C. Nah, karena G itu punya inverse, ini kalikan dengan inverse-nya, itu berarti nanti hasilnya E kali B di sini apa? E kali C. Hasilnya E kali B itu B, sedangkan yang ini hasilnya C. Dengan begitu, betul fungsi Fg ini satu-satu sebab apa? Diambil Fgb itu Fgc itu sama, berakibat apa? B dan C sama, itu Fgb-nya ini satu-satu. Bagaimana untuk menunjukkan pada? Ambil sembarang apa? Sembarang Y di sini tentunya. Di kodomain. Bukan G di domain ini, bukan ya, tapi di sini. Ternyata Y itu ada temannya ya. Prapetannya di G.
di kodomen ya. Nanti kita ambil benar bisa kita dapatkan itu di domain, yaitu kita ambil X yang berada di domain. Dan mana kita bisa dapatkan ini? Ya, karena Y kan diberikan. Y yang di kodomen sembarang ini, G-nya tadi kita ketahui G-nya anggota G. Berarti pasti punya inverse G. Kita kalikan dari kiri dengan G inverse Y. Ya. Ini yang kita pilih, hasilnya kita namakan X. Dan ternyata apa? Kalau ini kita petakan FGX ini, itu kita petakan G kali X. X-nya ini sama dengan ini. Lalu kenakan ini apa? Asosiatif. Ini elemen netral. Hasilnya Y. Jadi benar apa? Diambil sembarang elemen di sini. Di kodomen ini. Ternyata ada elemen di sini apa? X. Sehingga apa? X itu dipetakan oleh FG ini. Hasilnya apa? Jadi Y. Dengan begitu, fungsi itu merupakan pada. Karena fungsinya tadi sudah dibuktikan satu-satu dan pada, maka apa? Dia merupakan satu-satu pada. Sehingga fungsi yang kita himpun dari G ke G ini dihimpun fungsinya. Itu memenuhi kondisi, ternyata apa? Dia memenuhi kondisi Vxy itu kalau kita nyatakan sebagai ini. Ini tentunya elemen G, ini elemen G ya. Itu kita bisa tulis sebagai Fx kali Fy. Ini apa maksudnya? Ini komposisi ya, saudara nanti. Dalam mana ini komposisi? Karena Fx dan Fy itu masing-masing fungsi dari G ke G. Sehingga kita bisa lihat ini dikenakan operasi biner, yang ini dipetakan, itu menunjukkan homomorfisme. Oke, saudara bisa apa? Perhatikan selanjutnya ini, kalau Fg itu berada di sini di G apa? G garis ya. Jadi Fg ini anggota G garis. G garis itu apa? Himpunan fungsi-fungsi dari apa? Dari G ke G. Yang mana tadi kita sudah tunjukkan ini satu-satu pada atau bijektif ya. Ternyata nanti kita bisa tunjukkan yaitu apa? G ke apa? Ke G garis ini merupakan apa? Nanti apa? G itu isomorfik dengan apa? G garis. G garisnya himpunan fungsi satu-satu pada yang dari domain dan kodomen yang sama. Ini berarti apa? Merupakan grup permutasi. Ini saudara bisa lihat apa yang kita ini. Di V11 ya. V-nya homomorfisme dan dia merupakan apa? Bijektif. Dengan begitu apa? V ini merupakan apa? Homomorfisme. Oke. Jadi di sini apa? Ini G di sana dijadikan apa? Fg fungsi ya. Jadi saudara ambil satu elemen di G, di sini menjadi apa? Fungsi Fg. Atau juga saudara bisa ambil sebaliknya ya. Dari G garis ini menuju G, ini V boleh. Di mana apa? Fg dijadikan apa? G. Dan saudara bisa tunjukkan baik V yang di sini atau V yang di sini ini masing-masing merupakan apa? Isomorfisme. Dengan begitu apa? G garis dan G itu isomorfik ya, atau G dan G garis itu isomorfik. Yang mana G garisnya itu merupakan himpunan fungsi satu-satu pada ini. Dan fungsi satu-satu pada itu merupakan suatu permutasi.
Ya, saudara, ada pertanyaan? Iya, apa? Hmm. G garis ya. Yang ini, yang sebelumnya yang mana? Mundur ya, saya coba mundur. Di mana? Di awal-awal, Pak. Ini. Ya, ya, ya. Apa yang ditanyakan? Pemetaannya pemetaannya satu-satu pada. Saya ulangi ya. Kalau umur semuanya diketahui dulu. Ini loh, perhatikan ya. V, G dan apa? Dari G ke G absen itu apa? Homomorfisme. Ah, kalau I-nya itu apa? Satu-satu pada atau bijektif itu namanya isomorfisme. Yang sudah tanyakan apa? Apa? Ya, ah, satu satu pemetaan yang betul. Ya, betul. Jadi saya tuliskan gini aja ya. Kalau G yang saudara maksudkan ini ya, G G itu dengan apa? G absen itu isomorfik. Nulisnya kan ini ya. Nah, itu artinya apa? Artinya yang saudara katakan tadi, ada suatu homomorfisme dulu ya. Homomorfisme yang dari G ke G absen yang merupakan apa? Bijektif. Nah, homomorfisme yang bijektif itu dinamakan isomorfisme. Ya. Ada lagi yang masih ditanyakan? Ini sangat sangat penting ya saudara ya. Berarti nanti apa? Isomorfisme itu. Ini sebelum saya akhiri ya. Jadi kalau saudara mempunyai katakanlah set gini, set 3 ya, modul 3 ya, supaya nggak apa terlalu lama ini. Ini apa? Ini elemennya apa? Satu, lalu apa? Yang terakhir apa? Dua ini ya. Tapi ini terhadap tambah ya. Ini kira-kira set set 3 ini isomorfik dengan apa? G garis apa ini G garisnya? Ada yang bisa jawab? S3 kan 6 banyaknya elemen. Nggak mungkin. Saudara ingat, ini sifatnya apa? Grup ini. Siklik. Siklik. Yaitu apa? Ya dibangun oleh apa? Z3 itu salah satu pembangunnya itu adalah apa? Satu. Jadi ingat, yang namanya isomorfik itu sifat-sifat di Z3 dan di grup ini harus sama. Berarti nanti apa? Grupnya ini itu merupakan uh, himpunan bagian daripada apa? Subgrup daripada apa? S3, bukan S3-nya, saudara. Kalau S3 terlalu banyak. S3 itu banyaknya berapa? 6, 3 faktorial kan? Itu 6. Padahal apa? Z3 berapa? Banyaknya 3. Nggak mungkin. Bisa ada fungsi satu-satu pada. Berarti di sini apa?
Ini bentuknya itu adalah apa? Ingat ini dibangun oleh satu ya yang di set 3. Berarti ini nanti apa? G itu dibangun oleh grup yang dibangun oleh rotasi. Jadi rotasi ini ya. 1, 2, 3. Jadi R itu adalah rotasi 180 derajat. Ayo. Jadi apa ini kira-kira? 1 menjadi ya, 2 menjadi 3. Ya. Nah, ini seolah-olah elemen ini tuh 1. Kalau di sini dikuadratkan, itu menjadi apa? 1 menjadi apa? 3. Nah, lalu 3 menjadi 2. Ya. Nah, di sini berarti apa? 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 itu menjadi berapa? 2. Nah, lalu di sini apa? R pangkat 3 itu berarti apa? Elemen netral. Nah, yang di sini berarti apa? 1 ditambah 1 ditambah 1 berarti apa? Iya. Iya. Jadi saudara, makna isomorfik di sini apa? Ini seolah-olah terhadap isomorfisme yang kita bentuk itu seperti elemen 1. Ini R kuadrat itu apa? Seolah-olah seperti apa? Elemen 2. Elemen netralnya di sini elemen netralnya adalah 0. Sifatnya pasti sama. Jadi kalau saudara lihat R itu berorder berapa R? R berorder 3 karena apa? Dipangkatkan 3 hasilnya E. Ya, ini kan E ya. Ini E. Yang ini apa? 1 ditambah 1. Dan kira-kira suatu hal makna ini itu secara geometris itu kita bisa lihat di sini. Bilangan bulat modulo 3 itu. Geometri daripada apa? Himpunan G garis itu bisa saudara lihat juga sebagai apa? Bilangan di mana? Di modulo 3 ini. Persis sama. Jadi nanti ada kalanya kalau apa? Saya tulis secara umum ya. Kalau ada G isomorfik dengan apa? G garis ini ya. Kalau di sini sulit mungkin saudara menghitung ya. Mungkin sulit kita tafsirkan. Saudara lihat di sini. Jadi kita bisa lihat kalau di sini elemennya A dan di sini elemennya B dan dia itu isomorfik. Jadi apa? Elemen A dan B itu sama. Saudara lakukan aja hitungan di sini. Jadi saudara katakanlah saudara mau mengkomposisi apa? R dan R kuadrat ya. Itu saudara bisa tambahkan di sini. 1 ditambah 2 apa? 0. 0 saudara lihat hasilnya di sini apa? Elemennya netral. Nanti di sini bisa saudara lihat R dengan R kuadrat itu hasilnya juga R pangkat 3 yang hasilnya juga elemen netral. Itu salah satu manfaat daripada apa? Isomorfisme. Ada yang lain yang ditanyakan saudara? Itu saya akhiri ya, biar apa? Mungkin saudara apa? Saya nggak tahu pulsa saudara apa yang saudara gunakan juga apa terlalu banyak untuk dalam hal ini. Tapi silakan juga dari apa yang saya bahas di apa di pertemuan ini itu silakan juga ditanyakan di apa di WA ya. Nanti ini saya coba apa kalau saya merekam tadi itu bisa, itu saya kirimkan ke saudara termasuk PDF-nya. Ya. Ada pertanyaan lagi saudara? Sudah? Ada yang ditanyakan? Belum. Saya akhiri ya untuk kuliah hari ini ya.